Hai, halo cuy, balik lagi bareng Mimin. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap waras cuy. Tulis di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana nih? Nah, di video kali ini kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang berbeda. Bukan canon, bukan lo resmi, tapi skenario gila. Seberapa cepat si Godzilla itu menghancurkan semesta Pacific Rim? Karena kemarin kita tuh ngebahas canon terus, mungkin kalian bosen cuy. Dan jujur aja sih, Mimin juga bosen hehehe. Jadi hari ini kita tuh bakal lepasin semua aturan resmi dan masuk ke mode what if paling brutal nih. Kalau Raja Monster tiba-tiba muncul di dunia Jaeger dan Kaiju, apakah umat manusia masih punya harapan atau cuma hitungan jam sebelum semuanya rata nih? Oke cuy, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke teorinya. Kalau kita masuk ke skenario what if tadi, Otachi memang salah satu kaiju paling berbahaya cuy di semesta Pacific Rim. Dia tuh cepet, lincah, bisa terbang, dan punya asam korosif yang bisa melelehkan baja Jaeger cuy. Dan tapi sekarang kita bandingkan dengan Godzilla. Otachi itu cuma berbobot beberapa ribu ton doang nih. Tapi Godzilla itu sekitar 90.000 ton sampai 100.000 ton. Itu bukan selisih kecil, tapi udah beda kelas berat nih cuy. Dan asap Otachi memang berbahaya. Tapi Godzilla itu sudah terbiasa menahan ledakan nuklir dan radiasi tingkat ekstrim. Kulitnya itu bukan baja biasa sih cuy. Itu hampir seperti set biologis super padat milik Godzilla. Kecepatan Otachi bisa jadi masalah di awal. Ketika Godzilla menemukan dan menangkapnya, cuy, selesai koit sudah. Satu gigitan raksasa milik Godzilla atau satu hembusan napas atom, pertarungan itu kemungkinan besar berakhir dalam hitungan menit. Jadi intinya apa bang? Intinya pertarungan Godzilla vs Otachi, menurut Mimin, Otachi itu predator mematikan di dunianya. Dia tuh berubah jadi pemburu, jadi mangsa. Adalah kaiju spesialis nabrak dan nembus pertahanan. Kepalanya itu keras banget kayak baja tempur. Tanduknya itu didesain buat menembus armor Jaeger. Di dunia Pacific Rim, dia tuh sukses bikin Jaeger generasi awal kewalahan. Contohnya Gypsy Danger, sang MC utama kita. Serangannya itu simple banget cuy, tapi brutal. Lari, tabrak, tusuk, hancurkan. Lari, tabrak, tusuk, hancurkan, gitu doang cuy. Nah, tapi sekarang kita hadapkan dia ke Godzilla. Dan disinilah masalahnya. Nefet itu mungkin terbiasa menghadapi mesin raksasa, tapi Godzilla itu bukan mesin cuy, dia adalah tembok baja yang dia menunggu dihantam. Dia tuh bencana alam hidup. Nah, kalau Knife mencoba menabrak seperti biasanya, dia tuh memang bisa mendorong Godzilla beberapa meter. Tapi setelah itu masalah besar. Masalahnya apa bang? Masalahnya Godzilla akan menggigit balik. Dan satu gigitan Godzilla itu bukan sekedar luka. Rahangnya itu cukup kuat untuk merobek daging Titan, menghancurkan tulang raksasa, bahkan menahan makhluk sekelas Ghidorah. Arma alami Knife mungkin keras sih, tapi Godzilla itu sudah bertarung lawan makhluk dengan sisik, duri, dan pelindung jauh lebih tebal. Belum lagi ada ekor Godzilla. Satu ayunan ekor Godzilla itu bisa mengirim kaiju terbang seperti mainan cuy. Entahlah kemana. Dan kalau pertarungan makin panas, Atomic Breath pasti keluar sih cuy. Knife mungkin adalah pendorong bertenaga. Tapi saat dia tuh sadar lawannya bukan dinding, melainkan badai nuklir berkaki dua yang berjalan, dia tuh pasti bilang kaget dan paham satu hal. Ini bukan duel tabrak-menabrak, tapi eksekusi. Karena Godzilla itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan momentum. Godzilla adalah momentum itu sendiri cuy. Striker Eureka adalah juga tercepat di film Pacific Rim. Refleksnya tajam, koordinasi pilotnya solid banget cuy, dan serangannya sangat-sangat agresif. Dia tuh tipe petarung yang nggak kasih lawan waktu buat mikir. Cara taktik Striker Eureka pasti akan main cepet, masuk, keluar, pukul lalu mundur, maksimalkan roket, bilah, dan semua senjata jarak menengahnya. Dan ya, dia tuh mungkin bisa mendarahkan beberapa hit ke Godzilla. Tapi masalahnya ada satu cuy. Masalahnya apa bang? Masalahnya aturan main Jaeger ini tidak bisa berlaku bagi Godzilla cuy. Striker terbiasa melawan kaiju yang berdarah, yang tumbang karena trauma fisik besar. Godzilla itu tank hidup seberat puluhan ribu ton dengan daya tahan nuklir. Begitu jarak tertutup, pukulan Striker Eureka hilang begitu aja. Satu kibasan ekor Godzilla itu bukan serangan spesial, cuma refleks alami. Cukup untuk menghancurkan gedung pencakar langit. Dan Striker, secepat apapun dia itu tetap hanya sekitaran 2000 ton logam. Begitu terkena sapuan ekor penuh tenaga,
rangkanya itu bisa retak, sistemnya bisa mati, pilotnya bisa kehilangan sinkronisasi. Kalau Godzilla berhasil menyekam Striker, apa yang terjadi? Pertarungan selesai dalam hitungan detik cuy. Lawan Godzilla itu bukan soal skill, ini soal skala kekuatan. Dan di level itu, Striker bukan predator, dia tuh hanya target kecil bagi Godzilla cuy. Nah, cuy, kali ini mulai seru karena kita akan aduin dengan Leatherback. Leatherback bukan keju biasa. Di semesta Pacific Rim, dia tuh punya senjata yang bikin Jaeger tuh ketar-ketir, EMP. Sekali aktif, gelombang elektromagnetiknya bisa melumpuhkan sistem elektronik dalam radius besar. Jadi, Jaeger tuh langsung mati gaya. Sekarang coba bayangin itu dipakein ke Godzilla, cuy. Apa efeknya? Jadi, kalau kita pakai logika Monsterverse, ini tuh mirip situasi saat Godzilla menghadapi Muto, makhluk yang juga punya kemampuan mengganggu energi atomnya. Artinya apa, Bang? Artinya napas atom milik Godzilla itu bisa terganggu, dan untuk pertama kalinya Godzilla dipaksa bertarung murni fisik. Dan disinilah masalahnya buat Leatherback, karena tanpa napas atomnya Godzilla tuh tetap monster 100.000 ton dengan kekuatan gigitan ekstrim, cakar dan ekor yang bisa meratakan kota. Leatherback memang brutal, ototnya besar, daya tahannya tinggi, tapi dia tuh masih kategori kaiju kelas berat biasa. Godzilla itu bukan sekedar kaiju, dia tuh apex predator yang sudah berevolusi menghadapi ancaman serupa. EMP mungkin bikin dia tuh kerepotan di awal, mungkin bahkan sempat didominasi beberapa detik oleh Leatherback, tapi efek EMP tidak permanen. Begitu pengaruhnya mereda dan napas atom kembali aktif, cuy, pertarungan tuh berubah drastis. Satu hembusan jarak dekat bisa menembus daging Leatherback, atau lebih brutal lagi, Godzilla masuk ke jarak grapplingnya. Dan kalau sudah bergulat, Leatherback akan sadar bahwa dia tuh tidak sedang melawan robot, tapi melawan bencana alam yang bisa menggigit balik. Akhirnya, setelah fase EMP lewat, Godzilla kemungkinan besar akan mencabik-cabiknya dengan kombinasi brutal, gigitan, bantingan, lalu finishing cuy. Pertarungan ini mungkin paling sengit sejauh ini, tapi tetap aja sih cuy, kekuatan mentah dan daya tahan Godzilla berada di satu level di atasnya. Nah, kali ini duel yang ikonik cuy. Di semesta Pacific Rim, Gypsy Danger bukan sekedar Jaeger biasa lagi nih cuy. Dia tuh simbol perlawanan terakhir umat manusia. Reaktor nuklir di dadanya, plasma cannon di lengannya, dan pedang rantai yang bisa membelah kaiju. Dan yang paling penting, dia tuh punya hati cuy. Pilotnya bertarung bukan cuma pakai mesin, tapi pakai tekad. Sekarang coba bayangkan nih cuy, dia tuh berdiri berhadapan dengan Godzilla. Secara visual, ini akan terlihat epic. Plasma cannonnya ditembakkan bertubi-tubi, gedung-gedung runtuh di sekitar mereka. Gypsy mencoba bermain jarak, memanfaatkan kelincahan relatifnya. Dan ya, plasmanya itu bisa melukai Godzilla, bisa mendorong Godzilla mundur beberapa langkah. Tapi masalahnya satu cuy. Masalahnya apa bang? Masalahnya di perbedaan massa lagi cuy. Gypsy Danger mempunyai berat bobot sekitar 2000 ton. Godzilla itu sekitar 100.000 ton. Gila banget kan cuy. Ini tuh bukan selisih kecil lagi, tapi jurang kekuatan. Begitu Godzilla masuk ke jarak dekat, semuanya berubah. Satu dorongan bahu ke Gypsy Danger itu bisa terlempar seperti mainan. Satu kibasan ekor bisa merobohkan ke barisan gedung. Dan kalau Godzilla berhasil menangkapnya, udah kelar sih cuy. Dia tuh tidak akan bermain lama. Godzilla bertarung seperti predator, menggigit, menekan, merobek. Bagian dada Gypsy Danger itu mungkin tempat reaktor nuklirnya berada jadi target empuk Godzilla. Gigitan kuat Godzilla itu bisa menghancurkan lapisan armor, merusak sistem internal, dan membuat Jaeger tuh kehilangan tenaga. Mirip kayak tragedi Crimson Typhoon cuy. Dan pada akhirnya, semangat dan teknologi canggih tidak cukup untuk menutup perbedaan skala. Gypsy Danger mungkin memberi perlawanan paling ikonik, paling heroik. Tapi di hadapan raja para Titan, dia tuh tetap hanya mesin mainan yang mencoba menghentikan bencana alam. Jadi ya nggak mungkin cuy. Nah, cuy, kali ini VS Lantern. Dan ini bukan lagi pertarungan sepihak. Lantern adalah kaiju kategori 5 dari semesta Pacific Rim, yang terbesar, yang terkuat, dan yang selamat sampai akhir. Dan yang paling penting, dia tuh tidak akan takut pada Godzilla. Bayangkan dua makhluk raksasa ini berlari saling mendekat, bukan seperti Jaeger melawan kaiju, tapi seperti dua lokomotif baja yang sama-sama ingin menghancurkan jalurnya. Benturan pertama itu sudah cukup membuat laut terbelah dan langit seperti retak ya. Mungkin cuy, ini kayak hiperbola aja nih. Dan Lantern punya 3 ekor berduri yang bisa menusuk dan mencabuk. Cakar dan rahangnya cukup kuat untuk menembus baja Jaeger, dan ukurannya cukup besar untuk benar-benar mengimbangi Godzilla secara fisik. Di sini, Godzilla tidak bisa sekedar berjalan santai. Lantern bisa melukainya, bisa membuat sisinya retak, dan bisa membuat darah Titan mengalir ke laut. Jadi ini tuh duel brutal sih cuy.
gigitan balas gigitan, cakar balas cakar, dan ekor berdua ekor. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka cuy. Slanton adalah senjata biologis dan Godzilla adalah kekuatan alam purba. Slanton itu tidak punya serangan pamungkas yang benar-benar bisa mengakhiri Godzilla. Tidak ada EMP seperti Leatherback dan tidak ada senjata energi skala nuklir. Sementara Godzilla itu punya satu kartu terakhir, kartu asnya, yaitu adalah Atomic Breath. Begitu sinar biru menyala di tenggorokannya, satu hembusan penuh dengan jarak dekat cukup untuk menebus daging dan organ vital Slanton. Godzilla tetap menang, tapi kali ini dia tidak berjalan pergi tanpa luka. Sisiknya mungkin retak, tubuhnya berdarah, dan tenaganya terkuras. Jadi ini tuh kemenangan, tapi kemenangan yang mahal cuy. Kali ini PS Mega Kaiju. Literally, Mega Kaiju adalah gabungan beberapa kaiju jadi satu monster tempur super agresif. Tubuhnya tebal, lengannya penuh tonjolan tajam, tenaganya brutal banget. Kalau dilihat-lihat Godzilla, dia tuh nggak bakal mikir dua kali cuy. Bayangi, mode mimpi buruk WWE versi 1000 ton, tackle, banting, spam pukulan tanpa jeda. Awalnya Godzilla tuh bisa terdorong mundur. Mega Kaiju memang dibangun khusus buat duel jarak dekat. Refleksnya cepat untuk ukuran segede itu cuy, segede gaban itu cepet dia. Tapi masalahnya cuma satu, Godzilla bukan Jaeger cuy, dan dia tuh bukan target latihan. Begitu Godzilla dapat pegangan, entah itu di leher, rahang atau lengan, itu titik balik bagi Godzilla. Godzilla adalah petarung tipe grappler alami. Begitu dia mengunci, dia tidak bisa melepas cuy si Mega Kaiju. Cakar masuk ke daging, rahang menggigit sendi, dan ekor menghantam rusuk. Mega Kaiju mungkin dirancang untuk bertarung, tapi Godzilla itu sudah bertarung jutaan tahun, dan perlahan-lahan satu persatu bagian tubuh Mega Kaiju mulai dicopot cuy. Lengan patah, armor organik robek, struktur tubuhnya runtuh, dan kalau sampai Atomic Breath-nya keluar dari jarak dekat, apa yang terjadi cuy? Selesai. Mega Kaiju itu ancaman serius. Tapi melawan Titan Alpha yang sudah terbiasa menghadapi musuh sekelas Muto dan Gyodora, dia tuh cuma jadi orang kecil yang akhirnya tetap tumbang. Breacher adalah definisi tank hidup. Di serial Pacific Rim The Black, dia tuh berjalan menembus apapun coy. Jaeger hancur hanya karena satu hantaman lurus. Tubuhnya itu tebal, tenaganya brutal. Jadi setiap langkahnya seperti gempa kecil. Saat berhadapan dengan Godzilla, Breacher bukan tipe yang mundur. Dia itu akan terus maju, mendorong Godzilla sampai terpental. Dan ya, untuk sesaat, Godzilla bisa saja terdorong mundur beberapa langkah karena retak di bawah kakinya. Tapi cuy, disitulah masalahnya. Breacher adalah penghancur garis depan. Godzilla adalah penyintas level kepunahan. Dia tuh sudah melawan makhluk yang bisa memicu kiamat ya, seperti King Ghidorah atau Titan yang lainnya, dan sudah bertarung dalam radiasi nuklir. Sudah berdiri setelah ledakan yang bisa memusnahkan kota. Begitu jarak menyempit, Breacher kehilangan keunggulannya. Godzilla akan berhenti menahan dan berubah menjadi mode berburu. Gigitan pertama Godzilla menghancurkan lapisan luar. Cakra berikutnya membuka daging dan armor Godzilla. Ekor menghantam sendi Breacher hingga retak. Breacher itu mungkin kuat seperti tank, tapi tank tuh punya tetap titik lemah cuy, dan Godzilla perlahan akan menghancurkan gigitan demi gigitan sampai raksasa itu akhirnya roboh seperti benteng yang runtuh. Kaiju dan Jaeger di semesta Pacific Rim itu maju barengan melawan Godzilla. Ini tuh bukan lagi duel cuy, ini perang total. Dari udara ada yang menyambar, dari darat itu rudal ditembakkan bertubi-tubi, asap menyambar, dan EMP meledak mencoba mematikan energi Godzilla. Untuk pertama kalinya, Godzilla terlihat kewalahan. Tubuhnya dihantam dari segala arah. Langit penuh ledakan, tanah retak di bawah kaki Godzilla. Dan ini satu-satunya skenario di mana dia tuh benar-benar tertekan. Tapi ada satu masalah cuy, bagi semesta Pacific Rim. Setiap kali Godzilla menerapkan satu serangan bersih, satu musuh hilang, tumbang. Satu hembusan napas atom, satu kaiju hilang. Satu gigitan penuh tenaga, satu Jaeger rontok. Kaiju di Pacific Rim itu bertarung seperti hewan buas, liar dan agresif. Jaeger bertarung dengan taktik militer, tapi Godzilla dia tuh dibangun untuk menghadapi kekacauan. Dia bukan cuma petarung, dia adalah mekanisme keseimbangan alam. Semakin kacau medan perang, semakin gila cuy Godzilla beradaptasi. Kalau koordinasi mereka sempurna dan tanpa celah sedikit pun, ada satu detik saja salah timing, cuy, Godzilla akan memecah formasi mereka, menghabisi satu persatu, sampai akhirnya hanya ada satu makhluk yang masih berdiri di tengah reruntuhan. Dan seperti biasa, raja tetap berdiri tegak sendirian. Oke cuy, terima kasih udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe. Dah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.